Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan kami yaitu Bisikan, bincang seputar inovasi pendidikan. Siang kali ini kita sudah bersama narasumber kita yang sangat hebat sekali, menginspirasi di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten ini. Yang pertama kita dengan Bapak Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, itu Bapak Sugiono SSIMPD. Bapak sehat? Oh iya, alhamdulillah sehat. Yang kedua dengan guru inspirasi kita yaitu Ibu Iin Wulandari SPD. Kenapa sehat nggih? Alhamdulillah. Oke. Anakku sekalian dan rekan-rekan Bisikan yang sedang menonton video ini, simak terus sampai akhir karena di podcast Bisikan ini bakal banyak sekali informasi ataupun inovasi sekitar tentang motivasi kita dan juga pendidikan di jenjang SMA hingga ke atasnya. Dan jangan lupa untuk share video ini, subscribe dan juga like, dan sebarkan ke teman-teman kalian sehingga semuanya bisa merasakan kemanfaatan kebaikan dari podcast Bisikan SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Oke, langsung saja kita ke berbincang-bincang ini ya, namanya bincang Pak. Kita bincang santai Pak. Oh ini, iya, Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktunya di acara Bisikan ini, yang mana ini masih perdana Bapak. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurangnya mohon maaf. Begitu. Bapak bisa memperkenalkan Bapak tentang background Bapak atau mungkin sedikitlah selain pandang tentang Bapak Sugiono ini, wah begitu. Monggo Bapak, kami persilahkan. Ya. Terima kasih waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Sugiono SSI MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pelosok Klaten ya. Saya di sini ditempatkan di sini mulai bulan Oktober tahun 2023 Pak Arif ya. Okay. Kemudian melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku kepala sekolah hingga alhamdulillah sekarang ini Pak Arif. Nah, itu Pak Arif. Untuk kegiatan dengan di SMA Pelosok Klaten Pak Sugiono kan bisa mungkin Bapak Sugiono pasti ada harapan, dan kira-kira apa sih yang sebenarnya Bapak Sugiono inginkan untuk ke masa depan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten ini Bapak? Ya. Untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Pelosok Klaten, karena ini kan sekolah SMA ya. Namanya SMA itu otomatis nanti didesain untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Sehingga kita senantiasa memberikan motivasi ke anak-anak bagaimana setelah lulus SMA itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa terutama kuliah di perguruan tinggi negeri. Amin. Betul sekali Pak. Iya betul itu. Jadi harapannya anak kita lulusannya itu banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri. Itu harapan kita semua, karena itu menjadi visi misi sekolah untuk mengarah ke sekolah yang unggul dan berprestasi. Mantap sekali. Para teman-teman sekalian dan juga sobat Bisikan, Pak Sugiono ini agak berbeda dengan kepala sekolah lain. Kenapa? Karena yang saya rasakan Pak Sugiono ini sering terjun langsung ke lapangan. Sering memotivasi siswa, sering bercerita tentang bagaimanakah beliau berjuang dan lain sebagainya, sehingga siswa sangat dekat dengan sosok kepala sekolah dan sosok guru yang ada di SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Begitu Pak Nggih? Ya. Bapak terkait dengan harapan pastilah ada yang namanya halangan Pak, atau mungkin permasalahan Pak. Mungkin menurut Bapak yang menjadi masalah yang utama atau pokok di sekolah kita ini terkait dengan harapan tadi apa Bapak? Ya. Kalau saya amati selama saya di sini, itu permasalahan pokok dari anak itu adalah kurangnya motivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Jadi kurang motivasi itu banyak faktor Pak Arif ya. Okay. Yang terutama adalah semangatnya dari anak itu sendiri untuk senantiasa terus-menerus belajar. Kemudian yang kedua adalah keadaan ekonomi yang kurang mampu yaitu sehingga dari sekolah akhirnya ya berusaha untuk memberikan semangat bagi anak-anak untuk selalu terus
belajar dan belajar ya. Karena itu untuk masa depannya, untuk nanti ke depannya seperti apa kan juga harus giat dalam belajar. Betul. Yang kedua termasuk masalah yang kekurangan dalam ekonomi itu nanti di perkuliahan itu juga banyak beasiswa yang ditawarkan ya. Jadi jangan khawatir anak-anakku semuanya, nanti bisa ada beasiswa dari Pemkab Kediri, juga ada KIP kuliah, nanti bisa berhubungan dengan BK Bu In ya. Betul Bapak. Kemudian nanti waktu kuliah itu juga bisa mengajukan beasiswa di kampusnya. Ini banyak beasiswa yang ditawarkan. Ini peluang yang harus bisa anak-anak ambil nantinya. Sehingga jangan sampai harapan dari pemerintah itu anak-anak itu jangan sampai tidak bisa kuliah karena nggak ada biaya. Nah, itu yang harus dipahami semuanya. Berarti intinya pada motivasi Pak Uji. Iya. Karena terkait dengan biaya dan sebagainya itu pasti akan ada solusinya Pak Uji. Ya. Pak Uji, wah ini kita kepengen juga dengar Pak Uji sebagai motivasi siswa, karena Pak Uji sekarang sudah menjadi seorang guru, juga menjadi seorang kepala sekolah, pasti juga pernah melewati masa-masa SMA. Gitu. Masa-masa berjuangnya kuliah begitu Pak Uji. Pak Uji bisa menceritakan dan pengalaman pribadi Pak Uji terkait dengan biar anak termotivasi juga begitu. Jadi untuk anak semuanya, saya itu juga orang desa Pak Arif. Ya. Nah, saya itu kelahiran Trenggalek, kemudian sekolah di SD, SMP, SMA juga di desa Pak. Tapi meskipun sekolah di desa, punya keinginan dan harapan kuat untuk bisa meneruskan ke perguruan tinggi. Ya. Jadi waktu setelah lulus SMA itu saya ngikuti ujian STAN Pak Arif. STAN itu di ujiannya di Jakarta sana, saya ikuti meskipun waktu itu naik kereta api ekonomi Pak Arif. Ya, itu perjuangan betul ini ke sana. Kemudian juga mengikuti seleksi masuk ke perguruan tinggi. Pilihan pertama saya waktu itu adalah teknik minyak ITB. Tinggi Pak Arif ya. Tapi nggak apa-apa, namanya harapan, namanya juga meraih cita-cita. Kemudian pilihan kedua adalah fisika UNER Pak Arif. Fisika UNER. Dan alhamdulillah takdir Allah di situ jatuh pada diterima di fisika UNER-nya. Karena ini sudah diterima maka otomatis ya harus saya lakukan dan harus saya bisa kuliah di sana. Jadi intinya bolehlah kita itu meraih cita-cita, meraih mimpi itu perlu dengan banyak rencana-rencana atau planning-planning. Planning A itu yang tinggi, planning B di bawahnya, planning C di bawahnya dan seterusnya. Sehingga mana itu yang nantinya takdir itu ada di mana, itulah yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai kita hanya satu planning saja. Kalau gagal kemudian susah, sedih, kemudian menjadi hal-hal yang ke arah keburukan ya jangan. Kita masih punya banyak rencana. Allah memberikan banyak pilihan untuk kita nantinya. Itu aja Pak. Wah, mantap sekali ya. Jadi Pak Suji pun sekarang yang menjadi kepala sekolah itu juga pernah berjuang ke Malang Pak, dari Malang ke Jakarta. Berapa jam dulu Pak? Oh, banyak jam Pak. Kereta api ekonomi. Anak sekarang Pak Suji, ngapunten, kadang-kadang itu sering galau Pak Suji. Galau apa, masalah apa, butuh selalu ribet. Mungkin terakhir Pak Suji, bagaimanakah tips dari Pak Suji terkait siswa-siswa yang sering galau Pak Suji? Yang sering galau, yang sering tiba-tiba sedih nggak jelas begitu. Ini yang nonton itu masih akan merasakan relate ini ya. Tiba-tiba bad mood atau mood swing atau bagaimana? Ya, kalau anak galau kemudian susah sedih itu memang hanya satu yang utama obatnya Pak Arif, yakni
jaga ibadahnya. Wah, Ya. betul, betul. Jaga kalau yang Muslim ya jaga sholatnya ya. Karena di situ nanti kita banyak berdoa pada Allah dengan melaksanakan kewajibannya itu. Kemudian setelah itu kita berdoa, maka doa-doa yang kita harapkan nanti insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin. Karena sholat itu bisa menjaga dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita. Ya. Jadi kalau kita galau dan sebagainya itu ya jangan justru hal yang negatif, misalkan ke warung-warung kopi hingga larut malam, terus jalan ke sana kemari nggak jelas, itu perbuatan yang sia-sia. Harusnya ya lebih tekun ibadahnya, lebih dekat dengan orang tua, curhat-curhatnya ke orang tua, sehingga pastinya ada solusi yang terbaik. Ya. Jadi jangan justru mengarah ke hal yang negatif, jangan. Ya. Nah itu ya, sudah jelas sekali. Maka perbaiki ibadahmu, Allah perbaiki nasibmu. Wah, begitu aja. Betul sekali. Karena sekarang tuh kalau galau Pak Haji kadang-kadang ngeluntrung muter-muter gumul 7 kali. Malah sia-sia. Itu masih Pak Haji atas motivasinya. Semoga motivasi Pak Haji ini bisa memberikan gambaran bahwasanya hidup ini luas, hidup ini panjang, maka jangan sia-siakan waktumu. Nah, sekarang kita akan beralih kepada Ibu Iin Wulandari yang mana kita akan mendengarkan bagaimana sih teknis kalau kita ingin kuliah atau mungkin teknis bagaimanakah untuk mencari beasiswa dan lain sebagainya langsung dengan pakar dari Guru BK SMA Negeri 1 Poso yaitu Bu Iin Wulandari. Kita sekarang sudah bersama Bu Iin Wulandari. Bagaimana sehat Bu Iin? Oke, sehat. Alhamdulillah. Wah, ini Bu Iin guru BK di SMA 1 Pelosok Klaten. Betul sekali Bapak Arif. Monggo bisa diperkenalkan dulu. Oke, saya Ibu Iin Wulandari, guru BK dari SMA Negeri 1 Pelosok Klaten. Kebetulan saya sudah mengajar di sini sekitar kurang lebih 10 tahun Bapak Arif. Sudah lumayan sangat panjang perjalanan karir saya seperti sudah itu. Matang. Sudah matang. Alhamdulillah sudah matang sekali seperti itu. Bu Iin, menurut Anda mengapa pendidikan di era sekarang itu sangat penting sekali menurut jenengan? Kalau menurut saya sangat penting sekali Pak Arif karena keberlangsungan hidup itu harus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, seperti itu. Jadi semakin ke depannya kita harus semakin pandai, semakin pinter. Bukan pinter secara akademik tapi juga secara non akademik, seperti itu menurut saya. Gitu. Yang saya temui Bu Iin ketika saya di kelas itu banyak anak-anak yang ragu, takut kaitannya dengan pendidikan di tingkat tinggi begitu. Menurut Bu Iin selaku guru BK apa penyebab mereka itu kok bisa ragu atau khawatir begitu untuk saat ini? Oke. Kalau menurut yang saya alami selama 10 tahun ini Bapak Arif, itu kalau menurut saya terkait tetap masalah ekonomi, kurangnya motivasi baik internal maupun eksternal, baik dari keluarga terutamanya. Terus mungkin kalau di sekolah dia tidak mau atau kurang mau terbuka, kurang mau cari informasi ke berbagai pihak. Yang pertama mungkin ke Bapak Ibu guru, ke guru BK, dia lebih pasif seperti itu. Anaknya kurang aktif. Berarti kembali lagi ke motivasi ya? Iya, betul sekali. Motivasi dan ekonomi. Bu Iin, misalkan kita pengen kuliah nih anak-anak misalkan kan yang sekarang anak bingung itu memang anak-anak mungkin kurang literasi juga ya, iya, betul. Mungkin bisa disampaikan Bu Iin, kalau misalnya kita mau ke perguruan tinggi itu jalurnya ada berapa? Ada berapa jalur dan kita itu bisa masuk di jalur mana saja, monggo bagaimana? Oke. Kalau jalur itu sebenarnya banyak jalur menuju Roma, istilahnya seperti itu ya Bapak Arif. Kalau jalur itu sebenarnya ada namanya, yang pertama itu bisa dikatakan SNBP. SNBP. Iya, atau lebih populernya dikatakan dengan jalur undangan, seperti itu. Jalur undangan berarti kita pakai rapot itu. Terus yang kedua ada namanya UTBK atau tes. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu mungkin ini jalur yang agak mahal ya. Nah,
Itu namanya jalur mandiri Jalur seperti mandiri. itu. Bun, kalau saya pernah dengar eligible, wah itu apa bisa dijelaskan? Apakah eligible itu? Wah, Eligible, Pak Arif. eligible, Iya, oh, iya. betul. Eligible, Eligible. bukan Bukan eligible, Iya, eligible. Iya, eligible. Eligible itu sebenarnya kesempatan anak-anak yang mau ke jalur undangan di situ itu melalui jalur rapot. Jadi itu di ranking. Jadi satu angkatan diambil berapa persen terbaiknya tergantung kuota sekolah. Nah, misalkan kalau kita di SMA N1 Pelosok Klaten itu dapat kuota 40%. Nah, berarti dari 382 siswa kita ambil 40%-nya. Sekitar 153 anak seperti itu, Bapak. Jadi yang berkesempatan untuk masuk ke jalur undangan sekitar 153 anak seperti itu. Oh begitu, oke. Ini mungkin paling relate bagi siswa-siswi kita dan juga mungkin sahabat bisikan yang sedang mendengarkan. Mungkin mesti tanya, gimana kalau saya itu tidak punya uang atau kekurangan, mungkin di ekonominya kurang beruntung. Apa yang harus dilakukan untuk siswa agar biar bisa tetap kuliah meskipun ekonomi berkurang, gitu atau mengkurang, gitu. Baik, untuk anak-anakku sekalian semuanya, memang kita dari SMA harus kalau bisa dikatakan wajib melanjutkan karena backgroundnya memang SMA bukan SMK ya. Kalau terkait kendala biaya sebenarnya sudah di backup oleh pemerintah, oleh kampus itu sendiri. Banyak sekali beasiswa yang bisa didapatkan, Bapak. Seperti itu. Di antaranya yang paling populer ada KIP. Nah, seperti itu. Nanti juga ada beasiswa yang ditawarkan dari pihak kampus seperti itu. Jadi janganlah ragu. Dari luar kampus pun juga banyak sekarang ada dari BI, Jarum dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali. Silakan kalian cari informasi, jangan takut karena merasa kurang biaya jadi tidak kuliah, jadi tidak bisa mencapai karir atau masa depan yang lebih cerah seperti itu. Jangan khawatir. Yang penting utamanya itu tujuannya cita-cita, kerja keras seperti itu. Capailah prestasi dengan sebaik-baiknya. Nah itu ya, jadi banyak sekali kalau misalkan ada adikku sekalian, anak-anakku sekalian dan juga sobat bisikan ini kalau kesulitan dalam ekonomi dan sebagainya jangan khawatir. Banyak sekali bantuan-bantuan atau beasiswa yang disediakan oleh kampus, pemerintah bahkan pihak ketiga yaitu misalkan seperti Jarum, Bank Indonesia, BRI dan lain sebagainya. Iya betul itu sekali. masih banyak sekali. Bahkan bisa pagi sambil kerja nih, kuliah sambil kerja. Bisa. Banyak. Ini Mbak Arif malah ada bisikan itu kalau misalkan kerja ya. Betul. Ini ada kisah menarik nyata real ya. Itu di perusahaan itu malah menyediakan yang mau dia melanjutkan ke perguruan tinggi, bosnya mau memberikan beasiswa di situ. Malah seperti itu. Gitu. Nah, jadi itu. jangan ragu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, itu ya. Jadi tidak ada kata tidak mungkin begitu. Pasti bisa. Yang penting tergantung motivasinya Bapak Nggih. Terakhir Bu Iin, kira-kira motivasi apa yang Bu Iin sampaikan kepada anak-anak kita ini terkait dengan perkuliahan? Monggo. Iya. Di dunia ini semua pasti bisa digapai, tidak ada yang tidak bisa. Asalkan kamu berusaha, berdoa, itu yang utama, pasti bisa. Itu dari saya. Betul sekali. Jadi intinya adalah tetap harus berjuang dan berdoa. Iya, betul. Gitu. Mungkin begitu dulu Ibu Iin, terima kasih. Iya, Pak Juna, sama-sama. terima kasih. Ini adalah program pertama kita di Bisikan, yaitu bincang seputar inovasi pendidikan, yang mana nanti kita akan ada part-part yang lain dan kita juga akan mengundang banyak narasumber yang bisa memberikan inovasi ataupun inspirasi bagi para pendengar dan juga para penyimak. Nah, dan jangan lupa yang terakhir adalah harus subscribe. Penting ya, komen yang positif dan share kepada teman-teman kita sehingga semuanya merasakan kebermanfaatan terkait dengan podcast dari Bisikan SMA Negeri 1 Pelosok Klaten ini. Untuk yang terakhir Pak, kita jargon dulu ya. Oke. Kita jargon dulu, terima kasih untuk semangat terus begitu ya. Jadi kita jargon dulu yaitu SMA Negeri 1 Pelosok Klaten
semakin baik, jaya-jaya juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.